Halo teman-teman semuanya. Nah, kali ini masih membahas tentang emosi. Kalau tadi kan kita sudah membahas tentang apa itu emosi, temperamen, dan mood. Kalau sekarang kita lebih jauh yuk kenal tentang emosi, terutama yang sering dialamin oleh pasien-pasien yang saya temuin di sehari-hari. Dan biasanya banyak juga yang nge-DM, tolong dong bahas soal rasa marah, soal rasa cemas, dan soal rasa sedih. Jadi biasanya seputar 3 hal itu aja yang menjadi masalah yang ditemukan di kehidupan sehari-hari. Well, apa sih pentingnya mengenal emosi kita? Coba deh, seringkali kalau misalnya kita lagi ngerasa marah, ngerasa cemas, ataupun ngerasa sedih, pasti pikiran kita kan, kenapa sih kok aku lemah banget? Kenapa aku kalah sama emosiku? Kenapa sih aku gak suka deh perasaan begini, ini gak nyaman banget? Atau malah ada juga yang melakukan coping atau respon-respon ekspresi emosi yang kurang sehat, yang bisa membahayakan kita, bikin masalah makin banyak, dan tentu saja masalah juga nggak selesai. Tujuan kita mengenal emosi itu lebih jauh adalah supaya kita bisa menggali apa sih kondisi yang sebenarnya terjadi. Jadi kasarnya kita coba merangkul emosi itu. Karena sebenarnya emosi apapun, baik positif atau negatif, mereka hadir di diri kita, tujuannya itu selalu baik loh. Mereka mau melindungi diri kita dari sesuatu dan mau ngingetin kita akan suatu hal. Contohnya nih, misalnya kayak emosi marah, misalnya yang pertama. Marah itu muncul untuk mengingatkan diri kita untuk membela diri. Jadi supaya kita bisa ngungkapin pikiran kita, supaya kita bisa ngelindungin diri kita, dan supaya kita bisa membela diri kita. Nah, kalau sudah seperti itu, biasanya nih kita perlu cari tahu apakah ada suatu pengalaman di masa lalu di mana kita merasa nggak berdaya, di mana kita ngerasa disalahkan, di mana kita mungkin ngerasa nggak didengar. Nah, dari situ kita bisa gali apa yang mirip dengan kondisi sekarang. Jadi mungkin kondisi sekarang kayaknya halnya sepele nih, tapi kenapa aku semarah ini? Coba deh dikenalin, apakah ada suatu kondisi di masa lalu yang bikin aku merasa marah seperti sekarang, di mana aku perlu membela diri aku. Nah, itu untuk rasa marah ya. Terus ada juga perasaan cemas. Sering orang salah antara cemas dan takut. Kalau takut itu kan lebih kepada objek yang sudah nyata yang kita tahu bakal mengancam kita. Sedangkan kalau cemas itu lebih kepada antisipasi. Jadi mungkin sebenarnya kondisinya belum terjadi, kita hanya khawatir sama sesuatu yang terjadi di masa depan. Bedanya gini, kalau misalnya ada seekor anjing di hadapan kamu, lagi menggeram, nunjukin giginya, dan kamu merasakan sensasi pengen lari, tegang, deg-degan, nah itu baru namanya takut. Kamu punya pikiran, ini bakal gigit, nah itu baru namanya takut. Cuma, kalau misalnya kamu di kejauhan dengar suara anjing, kamu nggak lihat muka anjingnya, kamu cuma dengar suaranya, kamu udah berpikir, nanti kalau digigit gimana ya? Nanti kalau diserang gimana ya? Aku kayaknya harus lari sekarang deh. Nah, itu baru namanya cemas. Padahal mungkin kita nggak tahu kan, apakah anjingnya lagi dirantai kah? Apakah anjingnya sebenarnya lagi main? Cuma kita perlu rasanya antisipasi sama kondisi itu. Well, dari sini udah mulai kelihatan ya, intinya rasa cemas itu adalah melindungi diri kita dari suatu kondisi yang kita anggap mengancam, yang mungkin bisa bikin kita terluka, baik secara psikologis, baik secara fisik, ataupun baik secara emosi lainnya nih. Nah, terus bisa juga rasa cemas itu bikin kita untuk ngingetin kita untuk menjaga diri kita lebih sehat lagi gitu. Jadi kalau misalnya takut atau cemas biasanya ya, cemas soal penyakit, ya untuk menjaga diri kita, ngingetin diri kita lagi supaya kita hidup lebih sehat, supaya kita hidup lebih bersih. Terus kalau misalnya ngomongin soal perasaan sedih, ayo siapa yang suka ngerasa sedih? Sedih itu biasanya muncul lebih kepada respon kita ketika berhubungan dengan orang lain. Dalam hal ini ketika kita merasa pertama-tama
kita ngerasa nggak worth it. Kita ngerasa orang itu yang tadinya menganggap kita penting, lalu ternyata kok sikap dan perilakunya seakan-akan menunjukkan bahwa kita nggak sepenting itu ya. Jadi mungkin seringkali orang kenal kondisi broken heart gitu, patah hati. Contohnya kayak misalnya, kenapa saya bilang berhubungan dengan orang lain? Karena kalau berhubungan dengan kondisi atau benda, apapun yang kita inginkan, benda, kondisi, sesuatu yang berupa materi lah ibaratnya, biasanya yang terjadi adalah respon kecewa. Kayak kita kalau misalnya lagi jalan-jalan sama temen, terus kita mau nonton nih, ternyata pas nyampe di bioskop tiketnya habis. Di situ kan terjadi yang namanya kecewa. Tapi ketika kita mau nonton, udah sampai bioskop, terus teman kita bilang, aku nggak jadi ikut deh, aku ada urusan mendadak, sorry ya nggak bisa nemenin kamu. Nah di situ kita merasa sedih biasanya kan. Jadi ada rasa yang, emang aku nggak sepenting itu ya? Kirain kemarin-kemarin tuh dia senang main sama aku. Kirain kemarin-kemarin dia menganggap aku hebat nih. Jadi mungkin ya biasanya nih aku ngerasa dia nganggap aku penting. Aku ngerasa dia nganggap aku ada perannya, atau mungkin biasa dia nganggap aku bisa bikin dia senang, biasa dia senang diskusi sama aku, biasa dia senang have fun sama aku, tapi kok kayaknya sekarang aku gak berharga lagi ya, aku kalah sama sesuatu yang lebih dia prioritaskan, ataupun gak dianggap sama berharganya seperti sebelumnya dia menganggap kita berharga. Nah, itu baru muncul perasaan sedih. Nah dari sini kita bisa gali, apa sih kondisi yang kita alamin yang mungkin di masa lalu bikin kita ngerasa nggak berharga itu. Jadi nggak perlu kita bilang, aku kok lemah banget atau sensi banget sih, gini aja kok sedih. Padahal sebenarnya mungkin ada suatu masa di masa lalu kita ketika kita ngerasa juga nggak berharga. Jelas aja hal itu perlu dicari. Karena itu semua hal yang dari tadi saya diskusikan berhubungan dengan yang namanya konflik alam bawah sadar. Memang namanya alam bawah sadar seringkali susah kita sadarin di kehidupan nyata. Maka dari itu seringkali seseorang butuh ke profesional untuk mendapat bantuan supaya mereka bisa lebih mengenal emosi mereka dan mencari jalan keluarnya. Nah, ada juga yang bilang, kok kayaknya aku sering banget nih ada rasa tiba-tiba marah, tiba-tiba cemas, atau tiba-tiba sedih yang aku nggak tahu dari mana asalnya. Jadi biasanya nih nggak tahu kenapa tiba-tiba nggak enak aja badannya, tiba-tiba deg-degan, terus cemas banget, gelisah banget. Nah kalau sudah seperti itu, walaupun kita nggak di-trigger dari sebuah kondisi yang kita alamin, kita nggak mendapat sebuah respon nggak enak dari orang, kita nggak mendapat situasi yang negatif juga, tapi kan kita juga punya 5 panca indera yang menyimpan memori juga nih. Mungkin bukan memori yang kayak gambaran di pikiran kita, tapi coba deh bayangin, ketika dulu kamu pernah berantem sama temen. Saat berantem, tiba-tiba ada suara motor kenceng banget. Dan kamu benar-benar ngerasa di saat itu sedih sekali gara-gara berantem sama temen kamu. Dan sedihnya itu sampai membuat kamu, mempengaruhi mood kamu juga gitu. Berhari-hari ngerasa nggak nyaman, ngerasa nggak enak, dan jadi nggak motivasi. Suatu hal yang besar dan intens buat kamu gitu. Terus beberapa tahun kemudian, walaupun masalahnya mungkin sudah selesai atau masalahnya mungkin sudah lewat, tiba-tiba kamu dengar nih suara motor yang kencang banget seperti yang kamu dengar dulu. Bisa loh kamu tiba-tiba ngerasa sedih itu lagi. Atau bisa juga dari yang sering dialamin orang, kok aku sering mimpi buruk ya, dan pas bangun baru nyadar punggungnya dingin. Nah, kalau misalnya seperti itu, bisa jadi kayak kita pernah ada di kondisi di mana kita pas lagi ngalamin emosi itu, atau pas ngalamin kondisi itu, punggung kita dingin. Jadi ketika malam sebelum tidur kita punggungnya dingin, kita memunculkan emosi yang sama, kayak misalnya waktu itu emosi ngerasa tertekan kah atau ngerasa sedih kah, dan muncul lagi mimpi tentang orang yang bikin kita sedih itu ataupun kondisi yang
menyerupai ketika kita merasa sedih di masa lalu itu. Padahal sebenarnya triggernya cuma rasa dingin di punggung, dan itu bisa terjadi loh. Nah, sekian dari saya untuk hari ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman.